Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Songkokerto 3 Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004 merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali akan kebutuhan murid atau anak. Ini baru betul. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini disajikan video tentang implementasi budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Kasus yang pertama adalah anak yang terlambat datang ke sekolah, dan kasus yang kedua adalah anak sering melamun pada saat pembelajaran berlangsung. Selamat menonton. Anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa mantap. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa mantap. Oke, sebelum anak-anak kembali duduk di tempatnya, saya akan mengajak kalian untuk bersemangat dulu ya sebelum pembelajaran kita mulai. Baik anak-anak, saya akan mengajak kalian untuk melakukan yel-yel ya. Yel-yelnya adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah siap semuanya? Oke. Ayo konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sebentar. Ini ada yang mau terbantu ya. Silakan Makul. Oke. Kenapa Makul kok terlambat? Oh, bangunnya kesiangan. Ini sudah pukul 7:35. Ya sudah, nanti Makul menemui Pak Hendri di ruangan Pak Hendri ya. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Baik anak-anak, akan kita lanjutkan kembali ya. Siap-siap ya. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk semangat.
Tahu nggak kira-kira kenapa Makul berada di ruangan? Tahu Pak. Tahu? Tahu. Ya, apa? Karena terlambat. Oh, karena terlambat. Iya. Karena terlambat ya. Iya. Iya. Ya, saya melihat memantau selama ini sepertinya Makul sering terlambat ya. Ya, dan saya juga mendengar dari guru yang lain seperti olahraga, agama, bahwa Makul juga sering terlambat. Iya. Ya, memang Pak Ibu pun juga sering kali juga mengalami hal seperti itu yang dialami di Makul ya. Pak Ibu juga sering terlambat karena memang ada sesuatu hal yang menjadi alasan kenapa saya terlambat. Ya, itu Makul kira-kira bisa terlambat itu kenapa? Kesiangan Pak. Kesiangan apa? Bangunnya kesiangan. Oh, bangun kesiangan. Berarti tidurnya larut malam ya? Siangnya tidur Pak. Oh, setiap siang mesti tidur. Ya, sehingga kalau malam nggak bisa tidur. Atau mungkin ada kegiatan lain kalau malam, misalnya bergadang atau nonton televisi terlalu malam. Itu juga yang menjadi alasan kamu. Kira-kira itu tidur malamnya sampai pukul berapa baru bisa tidur malam? Biasanya jam 11. Jam 12 malam itu baru tidur. Oh iya. Terus ketika bangun tidur, apakah orang tua juga sering membangunkan atau memang dibiarkan? Oh gitu ya, sering dibangunkan tapi nggak bangun-bangun. Itu artinya apa tuh? Capean ya. Nah, jadi tahu ya kenapa kamu kok bisa sampai terlambat. Nah, sekarang kamu kan terlambat ya, dan itu pelajaran sudah dimulai, dan itu sangat merugikan Makul, ya kan? Kira-kira ruginya seperti apa ya Makul ya? Ketinggalan pelajaran, dan itu sangat merugikan kamu ya. Dan itu kamu sadari nggak? Kamu sadar. Nah, itu berarti konsekuensi yang kamu terima ya. Akibat dari terlambat datang. Sekarang Pak Ibu mau Assalamualaikum Pak. ya, salam, silahkan duduk. Ya Makul, tadi sudah istirahat? Sudah? Sudah ya. Iya. Terus sudah kenyang? Sudah. Sudah ya. Ya. Makul tahu nggak kira-kira kenapa Makul berada di ruangan ini? Tahu Pak. Tahu? Ya, apa? Karena terlambat. Oh, karena terlambat. Karena terlambat ya. Ya, saya melihat memantau selama ini sepertinya Makul sering terlambat ya. Ya, dan saya juga mendengar dari yang lain olahraga, agama, bahwa Makul juga sering terlambat datang ke sekolah. Iya, iya, ya memang Pak Ibu pun juga sering kali juga mengalami hal seperti itu yang pernah dialami oleh Makul ya. Pak Ibu juga sering terlambat karena memang ada sesuatu hal yang menjadi alasan kenapa saya terlambat. Ya, itu Makul kira-kira bisa terlambat itu kenapa? Kesiangan Pak. Kesiangan apa? Bangunnya kesiangan. Oh, bangun kesiangan. Berarti tidurnya larut malam ya? Kenapa? Siangnya tidur Pak. Karena nggak bisa tidur kalau malam. Oh, setiap siang mesti tidur siang, sehingga kalau malam nggak bisa tidur. Atau mungkin ada kegiatan lain kalau malam, misalnya bergadang atau nonton televisi terlalu malam. Itu juga yang menjadi alasan kamu. Kira-kira itu tidur malamnya sampai pukul berapa baru bisa tidur malam? Jam 12 malam itu baru tidur. Oh iya. Terus ketika bangun tidur, apakah orang tua juga sering membangunkan atau memang dibiarkan? Nggak bisa bangun. Loh, oh gitu ya, sering dibangunkan tapi nggak bangun-bangun. Iya. Nah, itu faktornya apa kira-kira? Kecapean atau bagaimana? Kecapean ya. Nah,
berarti tahu ya kenapa kamu kok bisa sampai terlambat. Nah, sekarang kamu kan terlambat ya, itu pelajaran sudah dimulai. Nah, itu sangat merugikan Makul, ya kan? Kira artinya itu apa ya Makul? Ketinggalan pelajaran. Itu sangat merugikan kamu ya. Dan itu kamu sadari nggak? Kamu sadar ya? Nah, itu berarti konsekuensi yang kamu terima ya akibat dari terlambat datang ke sekolah. Nah, sekarang Pak Ibu mau tahu bagaimana Makul nanti ke depannya supaya tidak terlambat lagi itu. Kira-kira Makul punya kiat-kiat apa supaya bangun lebih awal, terus supaya bangun lebih awal itu harus bagaimana? Tidak bergadang, terus tidak berkompetisi sampai larut malam. Ya, Makul harus memiliki jadwal ya, jadwal kapan belajarnya, jam berapa, terus kemudian waktu bermainnya jam berapa, mau menonton televisi juga harus dibatasi Makul ya. Jadi nanti ketika istirahat malam, Makul istirahatnya juga jadi nyaman, ya kan? Bangun pun juga nanti tepat waktu, sehingga kamu memiliki waktu untuk menyiapkan diri ketika akan berangkat sekolah. Kan kalau bangun kesiangan, Makul kan jadi apa? Sibuk gitu ya, sibuk, lupa gitu ya. Akhirnya nggak bisa menyiapkan pelajaran, menyiapkan diri untuk berangkat gitu ya, sehingga juga merepotkan orang tua. Betul ya? Ya, itu saja sarannya Pak Hendri. Nanti Makul harus mulai melakukan hal-hal baik ya, hal baik dimulai dari mendisiplinkan diri, yaitu mendisiplinkan waktu ya, waktu itu ya Makul ya. Terima kasih untuk waktunya ya Makul ya. Nanti kalau ada hal lain yang perlu disampaikan ke Pak Hendri, bisa menghubungi Pak Hendri. Itu ya. Silakan melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih ya Makul ya. Gimana pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia ya? Ya. Sudah dapat buku ya? Sudah. Kalian sudah? Spina? Salva. Salva ya? Salva kemarin kamu nggak masuk ya? Salva kemarin nggak masuk ya? Sakit apa? Terus sekarang masih itu sudah lama sudah berapa? Nggak tahu ya. Oh, jadi alasannya kemarin nggak masuk karena menunggu mama di rumah sakit. Sekarang masih berada di rumah sakit. Baik, salah nanti. Berarti itu alasan kamu kemarin tidak masuk ya, salah. Ya. Jadi ini ya salah ya. Nanti salah menunggu Hendri di rumah Hendri. Nanti ya, itu ya. Nanti setelah istirahat gitu ya. Terima kasih coba. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, salam. Kita lanjut dulu, sahabat. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sudah istirahat. Sudah ya. Nggak capek? Tadi bermain-main sama temannya? Iya ya. Jadi nggak dalam kelas ya. Saya istirahat berada di luar kelas. Iya sahabat. Sahabat hari ini tahu nggak kalau ada dipanggil berada di luar kelas? Nggak tahu ya. Oh, tapi tadi Pak Hendri sudah menyampaikan bahwa Pak Hendri ingin berbicara empat mata dengan sahabat ya. Ini sahabat, ada maksud Pak Hendri kenapa harus memanggil sahabat. Pertama Pak Hendri ingin mengenal lebih dekat dengan sahabat ya. Dan yang kedua ada alasan tertentu yang menjadikan sahabat itu harus dipanggil Pak Hendri. Ya tadi saat pelajaran Pak Hendri itu mengamati sahabat itu sering bengong, tidak fokus ya ketika Pak Hendri tanya. Benar apa enggak? Benar ya. Jadi nanti kayaknya nggak fokus ya.
konsentrasi, sehingga ketika Pak Hendri tanya, jawaban dari sawah nggak sesuai dengan pertanyaan yang Pak Hendri berikan, iya kan? Nggak nyambung gitu ya. Nah, sekarang Pak Hendri itu ingin tahu ya sawah, kira-kira kok hal tersebut bisa terjadi pada sawah itu kenapa? Bisa bercerita sama. Ada yang dipikirkan nggak waktu pada saat berada di dalam kelas? Nah, mungkin ada orang tuanya yang dipikirkan di rumah. Katanya kemarin orang tuanya sakit ya? Iya, orang tuanya sakit ya? Sakit apa? Oh iya, terus masih berada di rumah sakit? Sakit ya? Terus sekarang gimana kondisinya? Oh masih, berarti sampai hari ini masih berada di ruang ICU. Oh gitu ya. Oh mungkin Pak Hendri sekarang jadi lebih paham ya, kenapa sawah tadi mungkin kok bengong, melamun, atau mungkin itu salah satu alasan sawah ada yang dipikirkan mama yang masih berada di rumah sakit ya. Itu salah satunya ya. Oh iya sawah ya. Memang kita memiliki keluarga, tapi orang tua yang saat ini sedang sakit, tentunya kita juga memikirkan ya, tidak bisa kemudian kita biarkan itu saja. Itu juga pernah Pak Hendri alami saya. Ketika orang tua Pak Hendri sakit, itu Pak Hendri juga memikirkan bagaimana keadaan beliau, apa yang saat ini sedang beliau rasakan, kan begitu ya. Apakah sama juga yang dirasakan oleh sawah? Sama ya. Tapi ini sawah, sebagai seorang anak, kamu harus pertama harus sabar ya menghadapi keadaan yang sekarang di sawah alami ya. Dan yang kedua, kamu melakukan apa agar orang tuamu segera pulih sembuh? Merawat, terus apa lagi? Mendoakan ya. Jadi selama ini yang merawat ibu di rumah sakit termasuk sama juga, selain keluarga yang lain, gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang berbakti sama ya. Dan itu memang menjadi kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua. Ya sama ya. Jadi itu tadi kamu tadi memikirkan orang tua. Kira-kira tahu nggak akibat dari yang kamu timbulkan, kenapa kamu nggak bisa konsentrasi, nggak fokus, itu memberi dampak apa buat kamu di pelajaran tadi? Ketinggalan informasi ya, kemudian juga nggak bisa menjawab dengan tepat, gitu ya, pertanyaan yang diberikan, gitu ya. Ya nggak apa-apa salah. Jadi sekarang tempat lagi salah sering untuk konsentrasi ya, fokus. Meskipun saat ini orang tua Salwa sakit atau keluarga dalam keadaan tidak baik, Salwa harus tetap bersabar dan tetap fokus, karena itu adalah tujuan utama Salwa untuk belajar. Begitu ya Salwa ya. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk waktunya ya Salwa ya. Yang sabar ya. Baca ya. Terima kasih. Kamu bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Ramadhani. Saya dari kelas 6 SDN Dawang 3 Kota Batu, selaku dari murid Pak Hendri. Setelah saya mendapatkan pengarahan dan penanganan dari Pak Hendri mengenai kasus saya datang terlambat ke sekolah, saya bisa bercerita dengan senang dan tenang kepada Pak Hendri, dan saya mendapatkan solusi atas masalah saya yang saya hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yaumi Asifa. Saya dari kelas 6 SDN Sangkakota 3 Kota Batu, selaku murid dari Pak Hendri. Setelah saya mendapatkan bimbingan dari Pak Hendri, yakni setelah melakukan kesalahan sering melamun di dalam kelas, saya tersadar bahwa kesalahan saya itu tidak boleh dilakukan saat jam pelajaran. Saat saya dibimbing Pak Hendri, saya merasa nyaman dan tidak terpojok sama sekali. Dan saya sadar untuk
memperbaiki kesalahan saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Pak Hendri atas bimbingannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan ini. Semoga dapat menginspirasi. Semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.